Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 29 Desember 2022. Kita masuki oktav Natal hari yang kelima. Bacaan-bacaan yang kita gunakan untuk bahan permenungan dikutip dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 3-11, di mana Yohanes menegaskan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan berarti juga kita mengenal Allah kalau kita hidup dalam terang, menuruti perintah-perintahnya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-35, kita mendengarkan bagaimana ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Bunda Maria dan Bapak Yusuf bawa anak-anak Yesus ke Yerusalem sesuai dengan hukum yang ada, dan di sana disambut oleh Simeon, Nabi Tuhan yang amat setia, yang menegaskan bahwa ia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias, melihat keselamatan yang datang dari Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Santo Yohanes dalam suratnya ingin menegaskan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak terang, dan harus dibuktikan, dikonkretkan kalau kita ini mengenal Allah dengan cara menuruti segala perintahnya. Karena orang yang tidak menuruti perintahnya adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Barang siapa mengakui bahwa ia dalam Tuhan, ia harus hidup seperti Kristus telah hidup. Dan perintah Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Maka barang siapa menggunakan hati untuk bertindak, ia hidup dalam kebenaran, mengikuti perintah Tuhan, dan ia tidak akan membenci saudara-saudarinya. Maka barang siapa mengasihi saudara-saudarinya, ia tinggal dalam terang dan tidak ada penyesatan. Contoh orang yang hidup dalam terang digambarkan dalam Injil, yakni Simeon, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kerinduan Simeon hanya satu, yakni melihat, bertemu dengan Sang Mesias. Maka ketika kanak-kanak Yesus dibawa oleh orang tuanya, Simeon kemudian melambungkan kidungnya, memuji Allah,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa dan pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, serta kemuliaan bagi umat Israel. Kerinduan Samuel dan keinginannya tidak neko-neko, bukan harta duniawi, bukan kekayaan, bukan tahta, bukan kehebatan. Hanya satu, yakni berjumpa dan melihat Mesias, Sang Juru Selamat. Tentu selama ini Simeon hidup dalam terang, mengikuti suara hati, tinggal di bait Allah. Dan ia benar-benar rela mati setelah melihat keselamatan, yakni Mesias yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita diajak hidup dalam terang, kita teladani Simeon yang menginginkan hanya satu hal, yakni bertemu dengan Sang Mesias. Setelah itu, ia rela untuk berpulang menghadap Tuhan. Dengan demikian pula, Simeon memilih yang terbaik dan yang terpenting bagi hidupnya. Bukan hal duniawi, tapi berjumpa dengan Sang Mesias. Maka dengan tenang, ia mengidungkan kidungnya. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera, karena kerinduannya sudah terpenuhi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merindukan hal-hal rohani, perjumpaan dengan Tuhan, puas bertemu dengan Tuhan? Ataukah kita masih memikirkan hal-hal duniawi? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Kita boleh mencari hal duniawi. Namun itu jangan sampai mengalahkan yang rohani dan ilahi. Artinya, hal-hal duniawi kita pakai sebagai sarana untuk mencapai kehidupan surgawi. Semoga kita terus-menerus seperti Simeon, rindu untuk bertemu dengan Sang Mesias. Itulah kerinduan utama kita. Dan ketika sudah bertemu, kita rela untuk undur diri. Maka mari kita persiapkan hati kita untuk terus mencari hidup dalam terang agar menemukan Sang Penyelamat. Semoga hidup dan karya-karya kita sungguh merupakan kesempatan untuk mencari dan bertemu Sang Mesias terjanji di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan sabda penghiburan kepada kami, agar kami ikuti sehingga kami diselamatkan. Biarkanlah Roh-Mu menyinari kami agar kami hidup dalam terang, mencintai saudara-saudari kami. Kami berdoa bagi umat-Mu, semoga pada masa Natal ini mereka juga bersukacita dan hidup dalam terang, dan hanya ingin satu hal, bertemu dengan Engkau, sehingga semua sarana dari kehidupan duniawi dipakai untuk mengarahkan ke sana. Sehingga akhirnya kelak kami semua berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus
di surga. Kami juga berdoa untuk Nawatu yang sedang sakit. Semoga tetap kau hibur, engkau ringankan penyakitnya, kalau perlu engkau sembuhkan, agar ia boleh bersukacita bersama dengan keluarganya. Dan semoga engkau senantiasa membimbing berkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan patuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, booster kedua, makan yang bergizi, dan berdoa agar kita terbebas dari virus corona. Dan saya ingatkan juga, nanti sore ada misa lansia. Meskipun lansia, panjenengan yang mengantar boleh ikut berekarsi juga, agar para lansia bisa merayakan Natal dengan sepenuh hati. Agar akhirnya juga suasana Natal mewarnai para lansia. Maka Ketua Kota Lingkungan saya himbau untuk memfasilitasi mereka agar bisa ikut dalam misa Natal lansia nanti sore jam 4. Kemudian besok pagi tetap ada misa harian. Sedangkan sore jam 6 kita merayakan pesta keluarga kudus. Di dalam Ekaristi itu kesempatan untuk membaharui janji kesetiaan dalam keluarga. Maka saya undang kita semua hadir bersama keluarga, dan tempat duduknya mohon berkelompok dalam keluarga itu agar janjinya lebih lebih mengena. Panjenengan yang sudah ditinggal pasangan tetap boleh ikut. Nanti kita tetap membaru janji kesetiaan sampai akhir hayat kita. Saya undang panjenengan semua sore jam 6 sore kita mengadakan pesta keluarga kudus, agar keluarga kita semakin menyerupai keluarga kudus Nazaret. Yang terakhir, saya ingatkan hari Sabtu misa mingguan jam 5 diundur menjadi jam 7 malam, sekaligus untuk syukur tutup tahun kita, agar tahun ini yang kita syukuri menjadi berkat bagi kita, dan tahun ke depan kita mohon berkat bagi Allah, kepada Allah bagi kita semua. Semoga kita di tahun yang akan datang boleh mengalami kasih setia Tuhan. Terima kasih kepada semua yang masih terus memberi perhatian kepada gereja dengan cara masing-masing. Doa, tenaga, dan dana. Termasuk dalam mendukung selesainya pembangunan gedung serbaguna kita. Dengan cara yang sama, kita perbanyak kolekte atau amplop pembangunan ada di depan pintu bisa diambil dan diisi. Pendek kata, dengan berbagai macam cara kita menerima dari panjenengan semua. Semoga dengan seluruh kebaikan hati panjenengan, gereja tak bisa mengampu melayani banyak orang, dan pembangunan gedung serbaguna akan segera selesai. Semoga akhirnya kita semua merasakan bagian dari seluruh gereja yang kita cintai ini. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.